Di tengah gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian, banyak negara menghadapi tantangan berat dalam menjaga stabilitas ekonomi mereka. Krisis, inflasi, dan tekanan utang menjadi momok di berbagai belahan dunia. Namun, di tengah situasi yang menantang ini, Indonesia justru mampu menunjukkan ketahanan ekonomi yang luar biasa. Indonesia mencatat prestasi membanggakan. Rasio utang pemerintah terendah di antara negara-negara anggota G20. Ini adalah pencapaian yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu mengelola keuangan negara dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, ini bukan sekadar klaim sepihak, melainkan fakta yang didukung oleh data dan pengakuan internasional. Setiap angka yang disampaikan telah melalui proses verifikasi dan transparansi, sehingga masyarakat bisa yakin akan kebenarannya. Saat negara lain terpaksa menambah utang secara signifikan untuk menanggulangi dampak pandemi, Indonesia justru mampu menjaga utangnya tetap terkendali. Pemerintah melakukan berbagai upaya efisiensi, pengelolaan anggaran yang ketat, serta reformasi fiskal yang berkelanjutan. Negara-negara besar seperti Jepang dan Amerika Serikat bahkan memiliki rasio utang yang jauh melebihi 100% dari produk domestik bruto mereka. Angka ini menunjukkan betapa beratnya beban utang yang harus mereka tanggung setiap tahunnya. Sementara itu, Indonesia tetap konsisten menjaga rasio utang jauh di bawah angka tersebut, bahkan di saat tekanan ekonomi global meningkat. Ini adalah hasil dari kebijakan fiskal yang disiplin dan perencanaan jangka panjang yang matang. Keberhasilan ini memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah. Artinya, anggaran negara bisa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program produktif lainnya, tanpa terbebani cicilan utang yang berat. Prestasi ini bukan hanya cerita elit di pemerintahan, tapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ketahanan ekonomi bangsa adalah fondasi yang harus kita jaga bersama dan menjadi sumber kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia kini melihat Indonesia sebagai negara dengan fondasi ekonomi yang kuat dan pengelolaan fiskal yang sangat hati-hati. Banyak investor dan pengamat internasional mulai melirik Indonesia sebagai destinasi investasi yang menjanjikan. Prestasi ini membuka pintu kepercayaan dan investasi yang lebih besar bagi Indonesia, memperkuat posisi bangsa di kancah global, dan memberikan harapan baru untuk masa depan ekonomi yang lebih cerah. Data Bank Indonesia mencatat, rasio utang pemerintah terhadap PDB per kuartal I 2025 hanya 30,6%. Angka ini jauh di bawah batas aman 60% dan menempatkan Indonesia di antara negara dengan manajemen fiskal terbaik di G20. Sebagian besar utang pemerintah diterbitkan dalam rupiah, meminimalkan risiko nilai tukar. Pemerintah juga memperpanjang tenor utang sehingga beban cicilan tidak menumpuk dalam jangka pendek. Semua ini hasil strategi cermat agar pembangunan berjalan tanpa menggadaikan masa depan ekonomi bangsa. Rasio utang terhadap PDB ibarat perbandingan utang keluarga dengan pendapatan tahunannya. Dengan rasio 30,6%, utang Indonesia hanya sepertiga dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan setahun, posisi sangat sehat. Investor global melihat rasio rendah ini sebagai tanda risiko gagal bayar yang kecil, sehingga biaya pinjaman lebih murah. Menjaga rasio di bawah 60%, memastikan dana publik tetap tersedia untuk layanan penting, bukan habis untuk bayar utang. Inilah strategi fundamental menuju kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Keberhasilan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global tidak lepas dari sinergi yang erat antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian. Dengan komunikasi yang intens dan koordinasi yang solid, kedua lembaga ini mampu merespons berbagai gejolak dengan cepat dan tepat. Pemerintah secara konsisten menjaga defisit APBN di bawah 3% dari produk domestik bruto, sebuah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal. Setiap rupiah utang yang diambil diarahkan untuk pembiayaan yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Sementara itu,
Bank Indonesia berperan aktif menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi agar tetap dalam sasaran yang ditetapkan. Upaya ini sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Stabilitas moneter yang terjaga dengan baik juga memberikan ruang bagi kebijakan fiskal untuk lebih fleksibel, khususnya dalam mengelola risiko utang luar negeri. Dengan demikian, pemerintah dapat mengatur pembiayaan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada perekonomian. Sinergi yang terjalin erat ini mencegah terjadinya kebijakan yang saling bertabrakan, sehingga tercipta harmoni dalam pengelolaan ekonomi nasional. Setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan dampak lintas sektor demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam berbagai rapat bersama DPR, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia selalu ditegaskan sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia. Komitmen ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan strategis yang berpihak pada kepentingan rakyat. Hasil dari sinergi ini adalah kebijakan fiskal yang disiplin, kebijakan moneter yang akomodatif, serta ekonomi Indonesia yang tetap stabil dan tumbuh secara berkelanjutan meski dihadapkan pada tantangan global yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 4,87% year-on-year, salah satu tertinggi di G20. Konsumsi domestik dan investasi jadi pendorong utama meski ada kontraksi musiman secara triwulanan. Pertumbuhan kuat memperkecil porsi utang terhadap PDB dan menciptakan lapangan kerja. Inflasi tahunan hanya 1,87%, terendah di ASEAN dan G20, menjaga daya beli masyarakat. Kombinasi pertumbuhan tinggi dan inflasi rendah menciptakan kondisi ideal atau Goldilocks economy. Kebijakan pemerintahan Bank Indonesia berhasil menjaga keseimbangan ini. Inilah pilar utama mengapa rasio utang Indonesia tetap sehat. Cadangan devisa Indonesia mencapai rekor tertinggi pada Maret 2025, jadi benteng ekonomi nasional. Cadangan devisa berfungsi sebagai dana darurat negara, menjaga stabilitas rupiah, dan membayar utang luar negeri. Rekor ini menandakan aliran devisa dari ekspor, pariwisata, dan investasi sangat kuat. Cadangan devisa yang tebal meningkatkan kepercayaan investor dan menurunkan biaya pinjaman pemerintah. Ini juga hasil dari ekspor kuat dan kebijakan investasi yang kondusif. Dengan cadangan devisa yang solid, Indonesia siap menghadapi tantangan global. Di era Presiden Prabowo, fokus kebijakan fiskal makin tajam, efisiensi dan efektivitas anggaran jadi prioritas. Belanja negara disisir, pos-pos kurang produktif dipangkas, dan dana dialihkan ke program prioritas Presiden. Prinsipnya, maksimalkan anggaran yang ada sebelum menambah utang baru. Pemerintah juga menaikkan PPN barang mewah untuk meningkatkan penerimaan dan keadilan pajak. Stimulus ekonomi tetap diberikan untuk menjaga konsumsi masyarakat bawah. Komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB terus dipegang memberi sinyal stabilitas ke pasar. Era baru ini menyeimbangkan eksekusi program prioritas dengan kehati-hatian fiskal. Program makan bergizi gratis jadi andalan investasi jangka panjang pada generasi muda Indonesia. Pendanaan berasal dari efisiensi anggaran, memastikan manfaat langsung ke masyarakat. Pemerintah juga mengamankan stok beras nasional hingga 4 juta ton, menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. UMKM didukung lewat penghapusan kredit macet, memberi napas baru bagi pelaku usaha kecil. Program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih diluncurkan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan petani. Semua program ini membangun ekonomi dari bawah untuk rakyat. Visi besarnya pertumbuhan inklusif dan berkeadilan. Semua capaian yang telah diraih Indonesia, mulai dari utang pemerintah yang terjaga di level terendah, pertumbuhan ekonomi yang tetap solid di tengah tantangan global, hingga inflasi yang berhasil dikendalikan dengan baik, adalah bukti nyata dari kekuatan fondasi ekonomi bangsa ini. Selain itu, cadangan devisa yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi Indonesia untuk menghadapi gejolak ekonomi dunia. Semua indikator ini menjadi pondasi kokoh yang menopang perjalanan ekonomi Indonesia ke depan. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga punya ruang untuk bermimpi lebih besar dan melangkah lebih jauh.
Generasi muda kini tumbuh dengan optimisme, melihat masa depan yang penuh peluang dan harapan. Beban utang yang ringan membuka peluang besar untuk berinvestasi di sektor-sektor masa depan seperti pendidikan, digitalisasi, ekonomi hijau, dan pengembangan industri kreatif. Pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membangun SDM unggul, memperkuat infrastruktur digital, serta mendorong inovasi di berbagai bidang. Program prioritas seperti makan bergizi gratis di sekolah-sekolah dan penguatan koperasi desa menjadi langkah awal pemerataan manfaat pembangunan. Dengan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan masyarakat desa semakin mandiri, Indonesia menanam benih kemajuan yang merata di seluruh pelosok negeri. Tentu, tantangan akan selalu ada, mulai dari perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, hingga bencana alam. Namun, fondasi yang kuat membuat Indonesia siap menghadapi badai apapun yang datang. Kuncinya adalah melanjutkan disiplin fiskal dan moneter, menjaga pengelolaan keuangan negara tetap sehat, serta memastikan setiap kebijakan diambil dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan matang. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus terus memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi selalu berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat perlindungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan semangat gotong royong, masa depan ekonomi Indonesia yang kuat, adil, dan berkelanjutan kini bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang sedang kita bangun bersama untuk generasi hari ini dan masa depan.